Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, kelihatannya adik-adik Mbak kali ini sangat bersemangat untuk menerima materi pembelajaran yang akan Mbak Indri berikan. Baik, kali ini Mbak Indri akan memberikan materi pembelajaran yaitu tentang tematik dengan tema diriku dan subtema yaitu adalah tubuhku. Nah, sebelumnya adik-adik sekalian ada yang tahu nggak apa sih pengertian dari tubuhku? Atau apa itu pengertian dari tubuh? Nggak ada ya? Oke, jadi tubuh itu bisa kita bilang sebagai jasad atau bagian fisik dari manusia. Seperti apa? Seperti yang ada sekarang, seperti ini, seperti Mbak kan? Mbak lagi sedang berdiri, nah ini adalah fisik. Jadi raga yang kita bawa selama ini kemana-mana, nah itu yang dinamakan dengan tubuh. Yang kedua, apa yang harus perlu kita ketahui? Yang kedua, yang perlu kita ketahui yaitu adalah apa itu anggota tubuh. Nah, tubuh dan anggota tubuh itu memiliki pengertian yang sedikit berbeda. Nah, kalau untuk anggota tubuh itu merupakan bagian-bagian dari diri manusia. Seperti apa anggota tubuh? Ada yang tahu? Seperti mata, hidung, telinga, tangan. Nah, itu merupakan anggota tubuh. Nah, di sini Mbak Indri punya gambar. Nah, adik-adik bisa melihatnya? Nah, di gambar yang pertama ini adalah gambar apa? Kaki. Ya, itu adalah gambar kaki. Nah, kalau gambar yang kedua telinga. Gambar yang ketiga mata. Gambar yang keempat bahu. Nah, gambar yang kelima lutut. Dan gambar yang terakhir adalah tangan. Nah, itu tadi merupakan bagian atau anggota-anggota dalam tubuh manusia. Nah, sebelum itu kita sama-sama adik-adik tegak semua yuk. Kita sama-sama menyanyikan lagu kepala, pundak, lutut, kaki. Tahu kan? Ya. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Nah, itu tadi kita menyebutkan anggota tubuh dalam bentuk nyanyian. Nah, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Nah, bagian tubuh mana saja pada saat kita menyanyikan tadi yang kita sebutkan? Kepala, terus pundak, terus lutut dan kaki. Nah, itu tadi bagian-bagian tubuh yang kita nyanyikan. Nah, contoh lain misalnya seperti ini. Misalnya Mbak Indri melakukan gerakan tari. Melakukan gerakan tari seperti ini. Kira-kira bagian mana yang ikut andil dalam pada saat Mbak Indri melakukan gerakan tarian? Nah, bagian tangan. Nah, yang kedua yang akan kita pelajari dengan subtema tubuhku dan diriku yaitu adalah pada saat kita melakukan aturan makan di rumah. Kira-kira kalau kita melakukan kegiatan makan di rumah itu ada aturan-aturannya enggak? Atau adab-adab yang harus kita lakukan? Ada ya? Ada. Nah, kira-kira adik-adik di sini ada yang tahu nggak apa aja sih yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan kegiatan makan? Atau langsung aja makan aja? Tidak ya? Apa aja kira-kira yang perlu? Berdoa. Iya, cuci tangan, berdoa, mengambil makanan menggunakan tangan kanan. Nah,
Di sini Mbak Indri akan menyebutkan urutan-urutan atau aturan yang perlu kita perhatikan pada saat kita melakukan kegiatan makan di rumah. Yang pertama apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah mencuci tangan. Nah, bagian tubuh mana yang kita bersihkan atau yang kita cuci? Bagian tangan. Jadi bagian tangan kita cuci terlebih dahulu agar terhindar dari kuman dan bakteri. Nah, setelah itu kita makan dalam posisi apa kira-kira? Nah, dalam posisi duduk. Karena apa? Kira-kira? Karena biar anggota atau organ tubuh bagian dalam bisa mencerna makanan yang kita makan itu dengan baik. Jadi tidak sakit perut, jadi pencernaannya bisa lancar. Nah, yang ketiga yaitu adalah mengambil makanan menggunakan tangan kanan. Nah, tangan kanan adalah tangan yang lebih baik daripada tangan kiri. Nah, setelah kita mengambil makanan menggunakan tangan kanan, yang selanjutnya yang kita lakukan adalah mengambil makanan sesuai porsi tubuh kita masing-masing. Jadi kita nggak boleh tuh ngambil makanan, misalnya ada rendang, ada sate, ada ayam, terus semuanya diambil jadi satu, nasinya itu sepiring penuh. Nah, itu tidak boleh. Karena apa? Mengapa? Karena takut nanti tidak habis, mubazir, kan sayang kan? Dan juga nanti perut kita akan sakit. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah berdoa. Jadi pada saat kita makan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, mengucapkan rasa syukur atas nikmat rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita pada hari ini. Nah, yang terakhir yaitu adalah bila kita bersendawa atau mengeluarkan kata kenyang, nah itu ada baiknya kita menutup mulut dan mengucapkan kata maaf. Karena kalau kita menutup mulut, ditakutkan ada kuman-kuman yang keluar pada saat kita bersendawa. Nah, terus sudah itu, kalau kira-kira kalau adik-adik sudah makan, piringnya dicuci nggak? Dicuci ya. Jadi setelah makan, terus doa setelah makan, terus kemudian dilanjutkan dengan mencuci piring setelah makan. Nah, itu tadi aturan-aturan yang perlu kita terapkan di rumah pada saat melakukan kegiatan makan. Nah, mungkin itu tadi penjelasan Mbak Indri mengenai materi tentang tubuhku. Kira-kira di sini ada nggak adik-adik yang mau bertanya tentang materi yang telah Mbak Indri sampaikan? Atau ada yang masih bingung tentang penyampaian yang sudah Mbak Indri sampaikan? Ada? Tidak. Boleh Mbak Indri tanya satu saja ya. Jadi kira-kira kita perlukah menjaga bagian-bagian atau anggota dari tubuh kita? Ya, harus dijaga ya. Karena apa? Karena itu yang akan membantu kita saat melakukan aktivitas. Kayak misalnya kita menjaga mata. Mata perlu dijaga karena kalau mata tidak dijaga seperti Mbak Indri sekarang, Mbak Indri kena minus, jadi harus pakai kacamata. Kalau misalnya tidak pakai kacamata, Mbak Indri tidak terlalu bisa melihat atau tidak terlalu nampak ya, atau buram akan sesuatu yang Mbak Indri pandang. Yang kedua yaitu agar memudahkan aktivitas kita pada saat kita melakukan kegiatan sehari-hari. Bayangkan misalnya sering main HP terlalu dekat matanya, terus matanya rabun, kan itu menyusahkan untuk diri kita sendiri, bukan diri orang lain. Nah, itu tadi penjelasan yang Mbak Indri sampaikan. Mudah-mudahan materi yang Mbak Indri sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa sama-sama menjaga bagian atau menjaga tubuh kita masing-masing. Lebih dan kurang Mbak Indri mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.